Kita ngomong-ngomong tentang part pertama pelayanan jiwa berbasis kompetensi ya buat Bapak Ibu khususnya para perawat nih. Nanti kita sudah ada Omnibus Law Kesehatan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, ini sudah berlaku ya. Nah, sejak Undang-Undang Omnibus Law ini maka rumah sakit itu harus berubah ya. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan klasifikasi rumah sakitnya. Jadi nggak akan ada lagi tipe A, B, C, D, tapi nanti berdasarkan basis kompetensi rujukannya. Nah, ini mengedepankan perlunya rumah sakit merubah tata kelolanya. Nah, jadi tata kelola yang diinginkan setelah Omnibus Law ini harapannya bisa membuat tata kelola rumah sakit yang lebih baik yang disebut corporate governance ya. Nah, di pasal 820 di PP nomor 28 tahun 2024 ya turunan dari Omnibus Law itu disebutkan bahwa rumah sakit ditetapkan klasifikasinya berdasarkan kemampuan layanan. Nah, kemampuan layan dimaksud itu berdasarkan jenis pelayanannya, sarananya, peralatannya, dan SDM-nya. Jadi nanti tidak ada lagi rumah sakit tipe A, B, C, D, tidak ada lagi rumah sakit eh, apa namanya khusus ya, tapi semuanya rumah sakit berdasarkan kemampuan level kompetensi yaitu dasar, madya, utama, dan paripurna. Jadi nanti ke depan nggak ada lagi rumah sakit jiwa Bapak Ibu ya. Jadi istilah itu semuanya diganti menjadi rumah sakit umum. Nanti ke depannya berganti dengan rumah sakit dengan layanan unggulan jiwa. Jadi layanannya salah satu layanan rumah sakit yang nanti bisa diberikan adalah layanan jiwa. Jadi sekali lagi tidak akan ada lagi rumah sakit jiwa buat Bapak Ibu yang bekerja di RSJ atau buat Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit umum, maka nanti dilihat apakah layanannya punya layanan jiwa ya. Nah, jadi kalau di negara lain ini masih ada rumah sakit khusus mental health. Nanti di Indonesia sudah nggak ada, bahkan sudah tahun ini sudah digaungkan ya. Jadi itu sudah tidak memakai RSJ lagi, tetapi rumah sakit umum. Nah, sementara kalau di rumah sakit lain ya di luar negeri masih, tapi nggak tahu alasannya kenapa ya. Nah, jadi kalau nanti di rumah sakit Anda semua yang kalau masih namanya rumah sakit, nanti apakah punya namanya pelayanan jiwa ya. Nanti disesuaikan apakah layanannya cukup di kompetensi dasar, apa madya, utama, atau paripurna. Nah, bagaimana pembagian ini? Ini semua nanti melalui apa namanya aplikasi, namanya Aspak dan juga Sismadak ya. Nanti ditentukan oleh Kementerian Kesehatan levelnya apa. Nah, kalau kita belajar di layanan kualifikasi jiwa ya sebenarnya berdasarkan ICD-9 dan ICD-10 yang selama ini dikerjakan ya, yang ini hasil kerjasama karena nanti di situ ada penyakit dalam, ada dokter jiwa karena penyakit dalam ini juga ada subspesialis yang psikosomatis untuk kejiwaan. Ada juga dari berbagai macam organisasi profesi seperti penyakit dalam, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan lain-lain serta tim Kemenkesnya itu dari Inasi Bijis didata bahwa ada yang di kategori utama itu 269 ICD. ICD-nya ya. Nah, yang untuk kejiwaan tuh masuk level ini dilayani di sini. Paripurna 134, kalau dasar 81 dan madya 172. Artinya dari total 656 ICD ya yang untuk kaitannya dengan layanan jiwa itu ternyata paling banyak bisa dilakukan di rumah sakit layanan utama dan juga kemudian madya baru paripurna dan dasar. Nah, tapi sekali lagi setelah didata sesuai dengan bulan September 2025 ya tentang layanan jiwa ya. Layanan jiwa ini ternyata masih banyak rumah sakit yang belum sinkronisasi layanan jiwanya di RS online. Nah, jadi masih ada sekitar 68% nih yang belum disinkronkan, yang sudah baru 31%. Sedikit sekali untuk layanan jiwa ya. Nah, yang mana di sana ternyata yang kompetensi dasar ini paling banyak 30%-nya di rumah sakit yang sudah sinkronisasi ya. Nah, sementara yang madya sedikit sekali baru 24 yang kemudian kompetensi paripurna itu 10. Kalau kompetensi dasar itu ya kebanyakan rumah sakit lah ya. Kalau madya di level kota. Kalau utama di level provinsi, kalau paripurna di level nasional. Kita lihat nih, ternyata yang level utama itu nol.
Nah, kemudian yang di level paripurna itu cuma 10. Madya pun cuma 24. Ini seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi sementara ini bulan September ya. Nah, ternyata yang dasar ini cuma lumayan banyak, paling banyak 962. Padahal ya ICD-nya berkaitan layanan jiwa itu paling banyak di sini. Nanti bisa-bisa banyak-banyak ya rumah sakit yang nanti harus melayani pasien-pasien dengan kompetensi yang di level di atasnya itu dilayani di kompetensi dasar karena mungkin karena jarak jauh atau akses ke sana geografi nggak tepat gitu ya terpaksa kita harus melayani sesuai dengan level kompetensinya meskipun itu harusnya kompetensi yang lebih di atasnya. Kalau melihat datanya seperti ini ya per bulan September kemungkinan demikian. Nah, bagaimana untuk bisa dibedakan antara dasar, madya, utama, dan paripurna? Ya, jadi kompetensi dasar dokternya harus paling nggak minimal dokter spesialis jiwa, ada dokter saraf, ada dokter penyakit dalam, ada spesialis anak, dan spesialis patologi klinik. Nah, kalau yang bintang ini bisa pilihan ya. Nah, artinya kalau misalnya rumah sakit nggak punya SPKJ, misalnya saya rumah sakit tipe D, saya nggak punya SPKJ, berarti saya nggak bisa melayani pelayanan jiwa level dasar. Ya. Rumah sakit tipe C saya nggak punya SPKJ gitu ya, maka saya nggak bisa melayani pelayanan rumah sakit kompetensi dasar untuk layanan jiwa. Jadi kalau misalkan saya mau melayani pelayanan jiwa, minimal harus punya yang dasar ya, spesialis kedokteran jiwa, spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anak. Nah, sekali lagi ini dari sisi kompetensinya. Bagaimana dengan perawat? Perawat nggak ada di sini ya. Jadi masih ini dokter. Nah, ini apakah nanti bisa saja terus berkembang? Bisa. Nah, ini tidak strict ya, tapi ini yang yang terupdate terakhir. Lalu selain SDM apalagi yang diperlukan? Nah, untuk standar prasarananya. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu mau memberikan layanan jiwa di level kompetensi dasar, minimal harus punya ruang rawat inap khusus jiwa. Nah, jadi harus ada ruang rawat inap khusus jiwa. Karena khusus jiwa nggak boleh dipakai lagi pasien yang lain gitu ya. Misalnya mau dipakai pasien IGD kah, atau dipakai pasien maternal kah, atau dipakai pasien ini. Di sini harus ada ruang rawat inap khusus jiwa. Tapi dalam tanda kutip berapa jumlahnya tidak ditekankan ya. Misalkan let's say cukup satu bisa dok ya. Ini nggak tahu. Karena nanti bisa saja ini pokoknya ada cukup satu. Harus ada ruang klinik spesialis psikiatri ya. Ini mestinya ada polipsikiatri dan ada ruang inklusi jiwa di IGD. Minimal harus ada ini, ruang inklusi jiwa di IGD. Apa ruang inklusi jiwa? Itu area khusus yang dirancang aman, nyaman, tenang, dan penanganan awal pasien gawat darurat psikiatri, di mana ini supaya meminimalisir stigma dan memberikan perawatan intens. Jadi artinya kalau ruang inklusi ini dibedakan ya, jadi dengan area lainnya karena supaya tidak ada stigma, supaya tenang, aman, nyaman. Jadi dipisahkan, ibaratnya begitu, dasar. Tetapi kalau yang madya ini udah naik lagi di level ruang gaduh gelisah di IGD ya. Jadi seperti area khusus untuk menangani pasien dengan agitasi berat. Jadi kalau udah kecemasan, psikosis berat, perilaku kekerasan mengancam diri sendiri. Jadi ini udah lebih keren lagi di atasnya ruang inklusi. Jadi ini ruang gaduh gelisah ya. Jadi di IGD. Jadi kalau misalnya ada pasien ngamuk-ngamuk dan segala macam, ya datang ke IGD-nya Anda layanan khusus jiwa tapi dasar kayaknya nggak bisa, harus naik ke Gadu Gelisah yang di Madya karena ya ini khusus untuk nangani pasien agitasi berat ya. Jadi kalau misalkan saya masukin ke ruang inklusi ya monggo silakan, tapi kayaknya pasnya di sini nih, ruang Gadu Gelisah ya. Nah, jadi ini juga alat-alatnya, tapi kalau kompetensi media harus punya EEG dan QEEG sama juga dengan utama, tapi ditambah dengan ECT, ya. Kemudian ditambah untuk paripurna ada CT scan-nya dan HRV-nya. Ya, jadi kalau dasar nggak ada peralatan khusus, yang penting ada ruangan umum masuknya, ruangan rawat inapnya, polinya, dan ruang inklusi jiwa di IGD. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, Nah, jadi ini contoh saya ambil di Instagram yang menurut saya ya kita liatin nikmatin dulu ya.
kayak gini pasiennya gaduh gelisah ya. Bisa dibawa kayak gini sama security-nya. Ini yang gampang. Kebanyakan banyak yang tidak bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya nggak mudah. Jadi jadi kalau di ruang IGD harusnya dipisahkan, disendirikan ya. Jadi supaya tidak ada stigma, keamanan dan kenyamanan. Karena nanti juga nggak mudah. Apalagi kalau misalnya ada gaduh gelisah yang berat itu nggak segampang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini masih bisa diem. Ya bayangin masa kayak begini bisa foto ronsen kayak gini ya. Kalau gaduh gelisah. Nah, ini nggak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham ya para perawat ya. Nah, di transfernya modelnya pakai gini ya. Tuh lihat. Nah, coba ini. Udah intro yang dari sini. Ya, itulah tadi sekedar gambaran supaya Bapak Ibu tahu. Alright.